Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad 25 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan 25 Januari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan keempat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Di dalam kajian kali ini kita mengambil tema kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, atau nama lengkapnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, dan kunyahnya Abu Zakaria. Dan kita mengambil tema dari kitab ini karena agar kaum muslimin yang menghadiri kajian ini ataupun yang menyimak kajian ini bisa benar-benar mengikuti kajian ini dengan baik. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkaitan dengan perkara adab-adab keislaman. Dan di samping itu juga yang paling utama adalah berkaitan dengan akidah seorang muslim. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ra'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadithis sahihah
mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Saya berpendapat untuk mengumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih yang mengandung apa saja jalan yang menghantarkan kepada surga di akhirat, wa muhassilan li adabihi al-batinah wal-zahirah. Dan dengan mempelajari hadis-hadis tersebut, akhirnya mendapatkan adab-adab baik secara lahiriah ataupun secara batiniah, yaitu amalan-amalan qalbu. Jami'an lit-targhibi wat-tarhib wa sa'iri anwa'i adabis salikin. Yang mana kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi untuk beramal saleh dan berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi. Seperti ahadits zuhud, hadis-hadis tentang zuhud terhadap dunia, wa riyadhatun nufus, dan latihan-latihan jiwa, wa tahdzibil akhlaq, dan memperbaiki akhlak, wa taharatil qulubi wa ilajiha, dan kesucian qalbu, kemudian obat apabila qalbu itu sakit, wasiyanatil jawarihi wa izalati ujajiha wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Dan di dalam buku ini terdapat hadis-hadis yang berfungsi untuk menjaga anggota tubuh, menghilangkan dari anggota tubuh yang menyimpangkannya ke jalan yang tidak lurus, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat hajizan lahu an anwa'il qaba'i wal muhlikat. Aku berharap buku ini bisa menghantarkan kepada kebaikan dan menahan seseorang dari keburukan. Itulah isi dari kitab kita ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas sebagaimana yang dipilihkan oleh panitia di Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin, yaitu bab yang ke-13. Bab yang ke-12. Penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babun al-hathu 'ala al-izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab perintah untuk menambah kebaikan di akhir usia, di akhir hidup. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, berarti ini bab tidak cocok untuk saya karena saya masih muda. Maka jawabannya tetap cocok karena umur seseorang tidak mengetahuinya. Mungkin yang muda lebih cepat meninggalnya dibandingkan yang tua. Kemudian kita katakan juga tetap cocok dipelajari oleh orang-orang muda karena masa tua adalah cerminan dari masa muda. Masa tua adalah kebiasaan masa muda. Terutama apabila yang sudah berumur 40 tahun, maka susah untuk merubah kebiasaannya. Maka meskipun masih muda, belum berumur sampai 40 tahun, maka tetap cocok dipelajari bab ini. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, penulis
Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi seperti kebiasaannya menyebutkan dalil dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Surat Fatir ayat 37. Yang artinya, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah siksa kami, tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa Allah telah memberikan umur kepada mereka, dan semestinya di dalam umur tersebut seseorang menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ada para rasul yang memberikan peringatan agar menggunakan umur sebaik-baiknya. Maka ketika Allah berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Nah, para ulama tafsir berbeda pendapat. Berapa lama Allah memanjangkan umur agar kita lebih memperdalam untuk beramal saleh? Berapa lama mulai kita menyiapkan diri kita memperbanyak amal saleh? Oleh karena itu penulis membawakan perkataan sahabat Nabi ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal muhaqqiquna ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sana. Abdullah bin Abbas menafsiri, bukankah kami telah panjangkan umurmu, maksudnya 60 tahun untuk beramal saleh. Wa yu'ayyiduhu al-hadits alladhi sanadhkuruhu insyaallah. Pendapat ini, Allah memanjangkan umur seseorang 60 tahun untuk diisi dengan amal saleh. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang akan kita baca nanti. Wa qila ma'nahu 18 sana. Ada yang mengatakan ketika Allah tadi berfirman, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu yang cukup agar kamu berbuat kebaikan. Ada yang mengatakan mulai beramal saleh dari mulai umur 18 tahun. Itu sudah diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh. 18 tahun. Wa qila 40 sana. Ada yang mengatakan 40 tahun. Sebagaimana sudah saya singgung tadi. 40 tahun itu puncak kesempurnaan umur manusia. Qalahu al-Hasan wal Kalbi wa Masruqun wa nuqil 'an Ibnu Abbas aidan. Tafsiran-tafsiran tadi dari ahli tafsir di generasi tabi'i seperti Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Al-Kalbi, kemudian Masruq bin Sa'id, muridnya Abdullah bin Abbas, dan dinukilkan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Kemudian penulis mengatakan, wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tafarragha lil ibadah. Dan para ulama menukilkan bahwa penduduk kota Madinah yang isinya adalah para sahabat, para tabi'in, mereka kalau sudah berumur 40 tahun, maka mereka meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Kalau sudah berumur 40 tahun, meluangkan waktu lebih banyak untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa belumkah kami panjangkan umurmu untuk memperbanyak ibadah. Kami panjangkan umurmu yang dimaksud sini adalah 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, perbanyak pergi ke masjid. Kalau sudah umur 40 tahun, maka perbanyak membaca Quran, perbanyak sholat-sholat sunnah. Tapi ingat, itu semua kebiasaan di masa muda. Itu semua adalah kebiasaan di masa muda. Waqila al-bulugh. Ada yang berpendapat, apakah kami tidak panjangkan umurmu? Ada yang mengatakan dipanjangkan umurnya itu sampai baligh. Artinya orang kalau sudah baligh maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Berarti di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Mulai kapan seseorang lebih meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini timbul pertanyaan. Kenapa syariat memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak ketaatan yang mendekatkan diri kepada ridho Allah Subhanahu wa taala di akhir umur? Di akhir umur. Karena awanul khitam wa bihusnihi tahsulu thamaratit ta'am wa barakatil hasanah. Yang artinya, karena orang kalau seandainya di akhir hidupnya meluangkan waktunya untuk beribadah, akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ya, jadi mengapa diperintahkan memperbanyak ibadah di akhir umur, dan akhir umur kita tidak tahu. Apakah berumur 60-an, 40-an, ataupun 20-an, belasan. Karena umur hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu, pertanyaannya, mengapa memperbanyak ibadah di akhir umur? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Ketika dia memperbanyak ibadah, bahkan dari mulai baligh, umur 15 tahun, maka jika dia meninggal sebelum 40 tahun, dalam keadaan memperbanyak ibadah, berarti dia meninggal insya Allah di atas husnul khatimah. Nah, ini rahasianya. Mengapa penulis menyebutkan bab al-hathu 'ala al-izdiyad minal khairi fi awakhir. Perintah untuk menambah kebaikan-kebaikan di akhir umur. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung apanya? Akhirnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari ayat ini, saya ulangi, bukankah Allah telah memberikan umur kepada kita, yang mana kalau seandainya umur tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan manfaatnya di saat setelah meninggal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah
dari tafsiran-tafsiran tadi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Panjang umur di pendapat yang lebih kuat di antara para ulama adalah umur 60 tahun. Bermulai dari umur 60. Itu panjang umur berarti. Ya. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Awalam nu'ammirkum sittina. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian selama 60 tahun. Berarti orang kalau sudah umur 60 tahun itu umurnya apa? Panjang. Ya, umurnya panjang. Nah, itu ayat satu-satunya yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan dengan bab. Jadi sekali lagi, ayat ini maknanya adalah bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian, yang mana kalau seandainya kalian menggunakan umur tersebut dengan kebaikan, maka niscaya kalian akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kalian dunia akhirat. Baik. Kemudian panjang umur sudah kita sebutkan tadi. Berapa pendapat yang lebih kuat? 60 tahun. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini juga bahwa kenapa penulis mengatakan memperbanyak mengerjakan kebaikan di akhir umur? Apa tadi jawabannya? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Nah, ini pelajaran dari ayat. Baik, kita sekarang ambil hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Wa ammal hadithul al ahadith fal awwal. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala a'dzara Allahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sanah, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur kepada seseorang apabila dia akhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Ya. Artinya Allah sudah memberikan umur 60 tahun. Masa sudah panjang umurnya masih sibuk maksiat. Makanya Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran idza amhalahu hadhihi muddah. Allah tidak memberikan uzur bagi dia. Kalau sudah dikasih umur 60 tahun, masa kurang untuk beramal soleh. Ya, itu maksud daripada hadis ini. A'dzarallahu lamri'in akhara ajala hatta balagha 60. Allah tidak memberi uzur kepada seseorang kalau sudah umurnya 60 tahun, ya. Mengapa tidak banyak ibadah yang dia kerjakan? Kita berkaca kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan beliau belum menikah. Umurnya 45 tahun. Tetapi amal solehnya luar biasa. Kitab-kitabnya, kitab yang kita bacakan, Riyadhus Shalihin, diterjemahkan hampir ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Luar biasa. Belum lagi Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi. Hampir semua pesantren di Indonesia menghafal. Dan wajib dihafal. Sebagai bekal untuk ilmu pengetahuannya. Kemudian belum lagi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab fikih Syafi'i. Belum lagi kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, kitab Syarah Hadis Sahih Muslim. Semua kitab-kitab beliau bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, itu 45 tahun. Bagaimana yang umur 60 tahun sudah mengerjakan apa saja? Makanya disebutkan dalam hadis ini,
a'dzarallahu lamrin akhara ajalu hatta balagha 60 sana. Allah tidak meninggalkan untuknya sebuah uzur kalau dia sudah diberikan umur sampai 60 tahun. Semestinya umur 60 tahun itu sangat banyak amal ibadahnya. Dan ini adalah sindiran. Semestinya kalau sudah berumur mendekati 60, itu lebih banyak memperjuangkan, beribadah kepada Allah. Sudah tidak terlalu lagi sibuk dengan urusan orang lain. Lebih banyak membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak sholat sunnah siang dan malam. Ya. Dan jujur saja pada ikhwah, saya sekarang 47, mau menjelang 50. Itu seperti ada perasaan, sudah. Dulu kita sangat sibuk dengan beberapa grup di media sosial. Sekarang sudah cabut satu-satu, keluar. Lebih ingin menyibukkan diri sendiri daripada lebih banyak bergaul yang serius dengan orang. Bergaul secukupnya. Lebih ingin meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, memperlancar kembali hafalan Al-Quran, meluangkan waktu dengan keluarga, kemudian lebih membaca lagi, dan seterusnya. Daripada bergaul terlalu banyak. Tidak terlalu banyak status-status di media sosial. Sudah masa bodoh dengan keadaan-keadaan yang ada di media sosial. Perdebatan-perdebatan. Ya. Tidak terlalu tertarik. Bahkan, ini sedikit aja. Bahkan di dalam pembimbingan umroh, sudah banyak yang muda-muda, kita umroh privat aja lah, sendiri saja, nggak usah bawa-bawa jamaah lagi. Kalau dulu umur 20-an, umur 30-an, umroh kadang per tahun 3-4 kali. Itu per kali berangkat 12 hari, meninggalkan keluarga, anak. Sekarang enggak. Nah itu nanti akan dirasakan kalau sudah mau berumur lebih dari 40. Ingin menyendiri, ingin lebih menyibukkan diri dengan sendiri. Lebih banyak sikap taghaful. Tidak terlalu ingin fokus terhadap orang lain. Lebih kepada diri sendiri. Nah, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, sa'atu rahmatillah bi'ibadi haitsu yutilu a'marahum liyatamakkanu minat taubatin nasuh. Luasnya rahmat Allah terhadap hambanya. Yang mana jika Allah memanjangkan umurnya, maka berarti orang tersebut bisa bertobat. Ya. Semakin dipanjangkan, semakin dia mendapat rahmat Allah. Bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah innallaha ta'ala la yu'aqibul ibad illa ba'da iqamatul hujjah. Tidak ada siksa dari Allah sampai ada iqamah hujjah, sampai Allah menegakkan ilmu kepada kita. Ini sudah ada Al-Quran diturunkan, Rasul diutus. Kemudian di zaman sekarang media sosial kita bisa mendengar kajian-kajian luar biasa. Kemudian kitab-kitab mudah dibeli, karena sudah dicetak, tinggal beli, tinggal pelajari. Majelis-majelis ilmu hampir setiap hari. Kemudian umur dipanjangkan. Semua sarana-sarana agar hamba tersebut mengerjakan ketaatan sudah Allah kasih. Maka kalau seandainya hamba tersebut masih saja dalam kelalaian, berarti tidak salah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ditegakkan hujjah. Sudah tidak bisa mengelak lagi, nggak ada alasan lagi bagi seorang hamba. Makanya saya pesan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun, umur 58, 60-an, sudah nggak usah terlalu ngoyo lagi mencari freelance, ngajar sana, keluar kota sana, ya. Lebih menyibukkan diri rumah, masjid, ya.
ngurus cucu, ngurus istri, kalau ada urus orang tua. Kehidupan yang memang sudah waktunya, tidak terlalu lagi untuk mengurus dunia luar. Kemudian pelajaran selanjutnya, istikmalu sittin madhinnatan liinqidha'il ajal. Lianna a'mar hadhihi al-ummah baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dzalik. Kalau orang sudah berumur 60 tahun, maka hati-hati. Sebentar lagi ajalnya mendekat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menegaskan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Sedikit yang lebih daripada itu. Ya. Kalau sudah berumur 60-an, apa lebih, berarti bonus sudah semakin dekat kepada Allah. Makanya kadang kita lihat ada orang-orang yang sudah tua, dia semakin tua semakin mendekat dengan masjid. Semakin buta, semakin berusaha ke masjid. Karena itulah dari kenikmatan akhir umur. Dan itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak semakin umur 60, semakin ingin healing. Puncak gunung mana, menyelam kemana. Sudah lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran terakhir dari hadis ini, man balagha sittin la hujjata lahu fi adami taubah fil ma'asi. Nah ini, perhatikan. Siapa yang sudah sampai 60 tidak ada alasan tidak bertobat dari maksiat. Artinya itu sudah banyak bonusnya. Siapa yang sudah 60 tidak ada alasan tidak bertobat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis membawakan hadis yang kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a Syekh Badr. Umar bin Khattab sewaktu menjadi khalifah, ini ceritanya Rasulullah SAW sudah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal. Jadi Amirul Mukminin, raja orang beriman pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kebiasaan beliau memasukkan aku, Abdullah bin Abbas, bersama orang-orang tua yang ikut perang Badar. Dan Abdullah bin Abbas, beliau masih anak muda, umurnya mungkin masih belum sampai 20-an. Tetapi sudah didudukkan dengan orang sahabat-sahabat tua yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana wa lana abna'un mithluh. Maka sebagian orang-orang tua tersebut seakan-akan ada sesuatu di dalam kalbunya. Sebagian dari mereka mengatakan, ini masih Anum ini kenapa duduk sama kita? Kalau boleh Anum-Anum ini duduk sama kita, anak-anak kita juga banyak duduk sama. Kalau begitu anak-anak kita panggil juga. Ya. Jadi kenapa ini anak muda bisa duduk dengan kita? Dia seumuran dengan anak kita. Merasa tidak cocok aja anak muda duduk bersama orang-orang tua. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innahu min haitsu alimtum." Sudahlah, kalian sudah tahu kenapa Abdullah bin Abbas duduk di sini. Dia orang alim. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu as-siyadah, ilmu adalah menjadikan orang memiliki kedudukan tinggi. Ilmu menjadikan orang memiliki kedudukan tinggi dalam agama Islam. Fada'ani dzata yaum, suatu hari beliau memanggilku seperti biasa, duduk bersama para pembesar-pembesar sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Fa adkhalani ma'ahu. Umar bin Khattab memasukkanku bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawmaini illa liyurahu.
Aku tahu, kata Abdullah bin Abbas, hari itu tidaklah beliau memanggilku kecuali beliau ingin menampakkan ilmuku di hadapan mereka. Faqal, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Menurut kalian, tafsiran dari idza jaa nasrullahi wal fath itu apa? Surat An-Nasr ayat 1. Maka sebagian sahabat-sahabat yang ikut perang Badar yang tua-tua mengatakan, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa futiha alaina. Itu tafsirannya gampang. Kita diperintahkan untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah jika kita menang. Jika kita bisa menaklukkan musuh kalau dalam berperang. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian diam, enggak ngomong. Faqala li, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas? Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apakah demikian menurutmu wahai Abdullah bin Abbas? Apa tafsirannya? Kata Abdullah bin Abbas, la, tidak demikian maksudnya. Fama taqul, kalau begitu apa pendapatmu? Apa tafsiranmu? Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr ayat 1, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan penaklukannya, itu tanda kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lah. Allah memberikan tanda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa dzalika alamatu ajalik. Jika telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, maka berarti itu adalah tanda ajalmu mau mendekat. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka wahai Muhammad, ucapkanlah subhanallah, pujilah Allah, beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul. Kata Umar bin Khattab, tafsiran dari ayat itu aku tidak mengenal kecuali yang engkau tafsiri wahai Abdullah bin Abbas. Rawahul Bukhari. Ini menunjukkan bagaimana ilmu as-siyadah. Al-ilmu as-siyadah. Ilmu itu meninggikan kedudukan orang. Ilmu agama Islam. Makanya nih anak-anak muda, para santri, jangan malas belajar ilmu agama dan harus punya cita-cita tinggi agar menjadi pendakwah, penuntut ilmu agama, kemudian pendakwah yang mengajarkan ilmu agama tersebut. Karena dengan ilmulah seseorang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang terjadi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Saya ingin nanya dulu, bab kita apa? Perintah untuk memperbanyak ibadah kebaikan di akhir umur. Apa hubungan hadis tadi, cerita Abdullah bin Abbas tadi dengan bab? Hubungannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah ditandai beliau akan meninggal, maka beliau diperintahkan untuk memperbanyak tasbih. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapkanlah subhanallah dan banyaklah istighfar. Banyaklah bertobat kepada Allah. Ini dalil bahwa di akhir umur hendaknya seseorang memperbanyak ketaatan kepada Allah. Makanya setelah ayat itu turun, Rasulullah SAW setiap kali ruku dan sujud, beliau mengamalkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Bacaan ruku dan sujud sebagai pengamalan perintah dari surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pelajarannya bagi bapak-bapak yang sudah berumur dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan penaklukan kota Mekah kapan? Tahun keberapa? Siapa yang tahu?
berapa Hijriah? Yang aku cinta Rasul. Tahun keberapa? Kan ada yang tahu? Tahun berapa? Angkat tangan. Jazakallah khair. Anak kecil lebih tahu, lebih cinta daripada kita. Ya, jangan cuma cinta Rasul lalu joget-joget cinta Rasul, tapi kada tahu sejarahnya. Sedangkan jogetnya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ke-8 Hijriah, coba ulun betangguh lagi. Tahun ke-8 Hijriah umur Rasul berapa? Aldo. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul umur berapa? 40. Kemudian di kota Mekah berapa tahun? 13. Berarti 40 tambah 13 53. Itu di kota Mekah, belum hijrah kan? Ini kita katakan tadi 8 Hijriah. 53 tambah 8. Ya, 53 tambah 8. 61. Berarti beliau memperbanyak bacaan Subhanakallahumma bihamdika Allahummaghfirli di ruku' dan sujudnya dari mulai umur 61. Beliau meninggal umur berapa? 63. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang berumur 60-an, amalan paling bagus banyak tasbih, banyak istighfar. Ya, jangan nonton film Korea lagi. Jangan nonton sinetron lagi. Banyak istighfar, terutama saat ruku, saat sujud. Terutama saat ruku, saat sujud. Subhanakallah bihamdika Allahummaghfirli. Itu hubungan hadis ini dengan bab faedah-faedah lain sebelum azan, yaitu memperbanyak istighfar sangat dianjurkan bagi siapa yang sedang sakit keras sebagai bentuk taubat di akhir umur. Memperbanyak istighfar sangat dianjurkan bagi siapa yang sedang sakit keras di akhir umur. Kemudian ini yang saya singgung tadi, fadlul ilmi wa ahli haitsu yataqaddamul mar'u ala aqran bi husni fahmi wa sa'ati ilmi. Keutamaan ilmu agama. Dengan ilmu agama seseorang akan mendapatkan kemuliaan, lebih dimuliakan orang tanpa dipandang umurnya. Jadi ceritanya ini bagi santri-santri, Abdullah bin Abbas itu punya teman. Kemudian beliau berkata kepada temannya, "Hayya natlubul ilm." Ayo kita nyari ilmu sekarang. Itu para sahabat Nabi masih hidup banyak. Ayo kita nuntut ilmu. Sahabatnya ini mengatakan, ngapain nuntut ilmu? Mau jadi ahli fatwa. Mereka sahabat Nabi sudah cukup. Akhirnya berpisahlah teman ini. Abdullah bin Abbas menuntut ilmu, temannya sibuk dengannya. Tidak beberapa lama Abdullah bin Abbas sudah jadi ahli fatwa di masjid. Temannya tidak jadi apa-apa. Temannya mengatakan, hadzal fata kana a'qala minni. Ini pemuda lebih cerdas daripada aku. Ya, para santri jangan pernah ada keinginan kalau sudah kecebur belajar ilmu agama, jangan ada keinginan belajar ilmu umum. Ilmu umum sudah banyak yang belajar ilmu umumnya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya, fadlu Abdullah bin Abbas wa fahmihi li kitabillah hatta luqiba bi turjumanil Quran. Ini adalah manaqibnya Abdullah bin Abbas. Nah, kan di masyarakat sering baca manaqibnya. Nah, kita baca juga nih. Manaqibnya Abdullah bin Abbas, sejarahnya, keistimewaannya Abdullah bin Abbas, yaitu beliau ahli ilmu tafsir, bahkan mempunyai gelarnya
turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran sepanjang masa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian pelajaran selanjutnya, jawazu tahaddutsil mar'u bi ni'matillah alaih. Nah, ini penting. Boleh cerita nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya dengan syarat tidak boleh mendatangkan kesombongan ataupun tidak boleh ujub. Ini kan Abdullah bin Abbas yang cerita tentang dirinya bahwa beliau dimuliakan oleh Umar bin Khattab karena ilmu yang beliau miliki. Berarti boleh menceritakan nikmat kepada orang lain dengan syarat tidak boleh ujub dan takabur. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah." Demi Allah, aku lebih paham daripada kalian tentang tafsir ayat Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Walau kuntu a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul matila ataitu." Kalau aku tahu ada orang yang lebih pintar daripada aku tentang ilmu tafsir Al-Quran dan aku bisa mendatanginya dengan naik onta, aku akan datangi dia. Ini bukan kesombongan, tapi ini tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat dan juga agar orang belajar kepada beliau sehingga ilmu tersebar. Bukan kesombongan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu yang bagi alal hakim wal amir musyawaratu ahli ilm wal fadl fi muhimmatil umur. Nah, ini penting nih. Semestinya para pemimpin, para penguasa yang mempunyai kekuasaan kewenangan seperti presiden, gubernur, itu di sebelah kanannya harus ada para ulama. Di samping, di sebelah kirinya para teknokrat. Harus ada masukan-masukan dari para ulama. Dan itu yang terjadi dari mulai zaman Rasulullah, para sahabat, kemudian daulah Umayyah, daulah Abbasiyah. Itu yang terjadi. Harus ada ulama di samping-sampingnya yang bisa memberikan masukan mana yang boleh secara syariat, mana yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Kita adzan Isya, kemudian salat Isya, kemudian setelahnya kita lanjutkan lagi. Karena masih ada 3 hadis yang tersisa. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan adzan.